Pemirsa, ribuan warga membadati Karachi, Pakistan untuk memperingati syahidnya pemimpin revolusi Islam Iran, Sayyid Ali Khamenei. Di tengah duka dunia menuntut diadilinya agresor Amerika Serikat dan Zionis Israel. Ribuan orang berkumpul di Nestor Park, Karachi untuk memperingati kesyahidan pemimpin revolusi Islam, Sayyid Ali Khamenei. Para peserta mengibarkan bendera Iran, Palestina, dan Pakistan sebagai bentuk solidaritas dan membawa foto Sayyid Ali Khamenei dan penerusnya Said Mujtaba Khamenei. Dalam orasinya, ulama Allama Syed Sadiq Raza Takfi menuntut pertanggungjawaban agresor teroris Amerika Serikat dan Zionis Israel atas penderitaan yang dihadapi oleh bangsa Palestina, Lebanon hingga Iran. Sadiq juga menuntut tanggung jawab agresor atas gugurnya Sayyid Ali Khamenei dan meminta Mahkamah Pidana Internasional mengadili Zionis dan sekutunya. Sementara warga di Brussel, Belgia menuntut negara-negara Eropa untuk memutus hubungan dengan Amerika Serikat dan Zionis Israel. Aksi demonstrasi berlangsung di depan gedung Parlemen Eropa di Belgia. Sejumlah peserta aksi mengkritik sikap negara-negara Eropa yang tidak tegas terhadap Amerika Serikat dan memicu kekacauan di Timur Tengah alias Asia Barat. Aksi ini terjadi di tengah berlanjutnya agresi militer Zionis Israel di Palestina hingga Lebanon, meskipun gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat telah diumumkan. Le respect du droit international, des sanctions immédiates contre Israël. La question, c'est qu'on assassine des enfants dans leur école. La question... Kita lanjutkan diskusi bersama dengan Mbak Dina dan Pak Reza. Mbak Dina, Iran mengajukan 14 poin tuntutan yang konsisten disuarakan sejak awal oleh Iran. Bagaimana dengan komitmen Amerika Serikat? Sejauh mana AS akan memenuhi 14 tuntutan dari Iran? Amerika Serikat masih akan mengayun, Mbak. Dan saya melihatnya Amerika Serikat itu justru menjadi satu variabel atau satu faktor yang relatif masih stagnan dari awal perang sampai saat ini. Justru yang harus kita cermati di sini adalah bagaimana negara-negara lain bereaksi terhadap Amerika Serikat dan bagaimana mereka masing-masing sudah mengambil posisi yang berbeda dengan 63 hari yang lalu begitu. Jadi kalau kita perhatikan Amerika Serikat masih memainkan langgam yang sama, lagu yang sama, cara yang sama dan mengedepankan MAGA ya, Make America Great Again. Tetapi kalau kita melihat posisi tadi masyarakat sipil di Eropa saja sudah mulai menuliskan bahwa Iran tidak sendiri. Ini satu frame yang menarik karena selama ini Amerika Serikat selalu menempatkan Iran dalam posisi negara yang terisolasi dan dengan demikian patut untuk terus ditekan gitu ya. Karena dia penjahatnya gitu di dalam skenario Amerika Serikat ini. Tapi justru itu yang kita mulai lihat beda pandangan. Negara sekutu Amerika Serikat di Teluk saja misalnya antara Saudi Arabia dengan Uni Emirat Arab sekarang udah mulai pisah jalan. Dan yang masih jadi pertanyaan saya, kalau Uni Emirat Arab udah kelihatan nih kayaknya karena dia menekan kemarin minta ke Amerika Serikat bahwa ekonomi dia makin buruk, kemudian dia merasa sangat rugi ya mengalami serangan karena pangkalan militer, karena dia menyediakan pangkalan militer gitu untuk Amerika Serikat. Akhirnya Amerika Serikat mulai mengirimkan Israel ke sana, memberikan bantuan ini dan itu, dan perjanjiannya adalah kemudian ke depannya dalam waktu saya belum tahu hari apa mereka akan melancarkan itu, tetapi mereka sudah mengirimkan intercept ya, drone dan peralatan militer di Uni Emirat Arab untuk memantau dan potentially juga menyerang Iran karena mereka posisinya lebih berhadapan-hadapan dengan Iran. Jadi berarti ada strategi yang sedang disiapkan oleh Amerika Serikat. Di sisi lain, berita yang lain adalah bahwa Amerika Serikat sudah mengirimkan 6.500 ton amunisi kepada Israel. Nah, Amerika Serikat tentu tak terbatas ya dari segi keuangan, tetapi jeda waktu 30 hari inilah yang perlu menjadi perhatian kita, karena dalam 30 hari ini bisa saja destruksi itu akan semakin serius dan bencana kemanusiaan bisa semakin buruk. Meskipun negara-negara yang tadi saya bilang mulai pecah kongsi seperti Saudi, saya belum tahu nih dia arahnya kemana karena selama ini
mereka mulai berkumpul dengan Pakistan, kemudian Turki, Mesir, tetapi deal apa yang akhirnya akan dilakukan oleh Amerika Serikat ke Saudi ya, itu juga menentukan. Tapi memang catatannya kalau Israel di sini dijadikan tangan kanannya Amerika Serikat, misalnya dengan langsunglah dititipkan menyerang Iran gitu ya. Jadi kehadiran Amerika Serikat itu lebih di garis yang kedua gitu. Risikonya justru menurut saya lebih besar karena kebencian orang-orang di Teluk dan Arab secara umum kepada Israel itu juga tidak boleh di underestimate gitu. Jadi justru dalam 30 hari ini masa yang sangat sensitif Mbak Eva, kita harus betul-betul hati-hati. Itu adalah potensi sikap dari negara Teluk. Bagaimana dengan negara NATO, Mbak Dina? Jerman tidak peduli AS tarik ribuan pasukannya. Dan di sisi lain PM Polandia menyerukan persatuan NATO. Apakah ini berarti NATO pelan-pelan meninggalkan Amerika Serikat, Mbak Dina? Ya, Amerika Serikat justru sudah pelan-pelan makin jelas meninggalkan NATO. Jadi saya kira posisi yang diambil oleh Amerika Serikat sejak tahun lalu itu makin jelas dengan tidak adanya anggaran militer yang kuat juga di Amerika Serikat. Ekonomi Amerika Serikat juga ikut tergerus dari perang ini. Kedepannya berarti Amerika Serikat nggak mungkin hadir di front untuk berhadapan dengan Rusia misalnya. Jadi sebelum Amerika Serikat mungkin merasa malu, mereka memilih untuk menarik pasukannya. Jadi ini bisa narasinya akan berbeda menurut saya. Yang dilakukan oleh Trump nanti untuk memberikan justifikasi itu tentu akan tetap membesarkan hati orang Amerika. Dan pesan yang mix seperti inilah yang akhirnya memunculkan kebingungan juga di dalam negeri Amerika Serikat. Sebenarnya Amerika Serikat nih masih dicintai dunia atau tidak sih? Kalau di kalangan Amerika Serikat mereka masih yakin bahwa Trump is still okay gitu kan. Walaupun sejumlah polling mengatakan turun, tapi nggak semua orang Amerika Serikat ngerti gitu apa yang terjadi. Tapi di Eropa itu suaranya semakin santer bahwa sebenarnya mengandalkan Amerika Serikat sebagai pelindung untuk Eropa itu tidak bisa lagi dilakukan seperti biasanya. Karena Amerika Serikat jelas punya prioritas sendiri yang berbeda jauh, diverting from European priorities gitu ya, berbeda jauh dan negara-negara Eropa juga sudah mulai jengah ya dengan posisi Israel yang dianak emaskan oleh Amerika. Baik, saya kembali ke Pak Reza. Tadi Anda sudah singgung dalam 30 hari sedianya harus membahas soal keamanan, perdamaian, dan nuklir. Tetapi Ismail Bagai secara tegas membantah adanya pembicaraan soal nuklir dengan Amerika Serikat, Pak Reza, di mana Iran memiliki hak untuk melakukan pengayaan nuklir. Bukankah soal nuklir ini justru yang paling dikejar oleh Amerika Serikat dan Israel? Tepat sekali. Bagi Iran, nuklir itu adalah kartu mati ya. Karena bagi Iran, nuklir itu digunakan buat tujuan pembangunan, tujuan energi, tujuan industri, dan tujuan-tujuan kesehatan. Iran senantiasa mengatakan nuklir kami itu terlarang digunakan untuk tujuan-tujuan perang. Jadi Iran selalu mengatakan, kalaupun nanti kita berbicara soal nuklir, nuklir itu adalah suatu prakondisi. Kita nanti bicara setelah kita beres berbicara soal klaster keamanan dan militer yang ada 6 poin, kemudian klaster ekonomi dan aset yang ada 5 poin, dan kemudian klaster kedaulatan dan jalur energi yang 3 poin. Itu kita bereskan dulu. Jadi cara berpikir Iran adalah mengupayakan, kalau teori itu namanya konstruktivisme ya, mencari sebanyak mungkin persamaan, dan dari sekian banyaknya persamaan itu nanti baru dijadikan fondasi untuk berbicara soal nuklir. Nuklir ini memang Amerika Serikat itu selalu menganggap tidak boleh ada nuklir untuk Iran sekecil apapun persentasenya. Dan tentunya Amerika Serikat juga berpikir seperti Israel, tidak boleh kalangan-kalangan di luar Barat, terutama sekali yang Islam itu memiliki energi nuklir, karena energi nuklir itu kalau menurut versi Amerika Serikat dapat diperkaya dengan sangat cepat dan dalam hitungan minggu itu bisa digerakkan dari misalnya low enriched uranium yang sekitar 3-5% itu berkembang menjadi low enriched uranium plus menjadi sekitar 10%, dan kalau kita merunut pada secara berpikir Amerika Serikat, ada tahapan selanjutnya yang mencapai sekitar 20%, namanya high assay low enriched uranium, dan baru sesudahnya itu
25%-an atau ya dengan nama highly enriched uranium. Dan untuk itu kan perlu verifikasi dari International Atomic Energy Agency. Jangan sampai nanti Iran itu terbunuh potensinya untuk membangun secara nuklir. Karena saya perhatikan negara-negara dunia juga sudah mulai berpikir nuklir itu kalau dilakukan secara bertanggung jawab, secara aturan-aturan misalnya nuklir non-proliferation treaty, kemudian juga nuklir di dalam International Atomic Energy Agency, kemudian IAEA ini secara konsisten melakukan verifikasi, kemudian melakukan on-site inspection, kemudian juga sertifikasi pada semua manusia yang ada di sekitar instalasi yang bertanggung jawab atas instalasi nuklir tersebut, maka masih bisa diizinkan. Dan tentunya kan ini adalah hal-hal yang perlu diperdebatkan oleh Iran dan Amerika Serikat, dan untuk itu diperlukan ahli hukum internasional yang sangat tegas, kemudian pejabat tinggi dari IAEA, sehingga dengan demikian tidak ada kesan bahwa dunia ini selama ini selalu menganak emaskan Amerika Serikat dan Israel dan senantiasa menihilkan Iran dan negara-negara sedang berkembang lainnya. Oke, kita nantikan bagaimana time frame yang lebih jelas dari Iran ini 30 hari apakah akan dipenuhi oleh Amerika Serikat. Terima kasih Pak Reza dan Mbak Dina sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.